Nama gue Bayu. Gue baru aja lulus SMA dan tahun ini awal masuk kuliah. Gue harus ninggalin kampung halaman di Semarang karena gue keterima di salah satu PTS di Jogja. Awalnya gue pengen ngekos biar bisa hidup bebas. Maklum, selama ini gue belum pernah ngerasain hidup mandiri. Dari lahir sampai remaja udah terbiasa bareng orang tua. Waktu mau masuk SMA dulu, gue pengen banget sekolah di Jogja. Tapi orang tua gue nggak ngasih karena umur gue masih muda. Makanya gue jadi cowok yang biasa-biasa aja. Kurang pinter bergaul, punya pacar juga nggak pernah lama. Hubungan paling jauh ya cuman cium pipi sama bibir. Padahal gue cowok normal yang gampang bergejolak, tapi emang belum pernah dapat kesempatan aja. Orang tua gue nawarin buat tinggal sama paman gue yang kerja di Jogja. Paman gue sama bokap cuma beda 2 tahun. Umur paman gue sekitar 55 tahun. Paman gue termasuk cowok yang beruntung banget karena dia dapat istri yang usianya jauh lebih muda. Waktu itu paman nikah sama cewek umur 25 tahun, sedangkan umur paman pas itu udah 45 tahun. Paman gue sukses jadi kontraktor, tapi sebelumnya dia sempat jatuh bangun jadi wirausaha. Makanya dia nunda buat nikah karena fokus ngejar mimpi-mimpinya. Sebagai kakak, bokap gue selalu bantuin paman, baik moral maupun materi. Paman sering pinjem duit bokap kalau lagi kekurangan modal. Kalau udah untung, paman langsung balikin duit yang dipinjem. Walaupun kadang bokap sering nolak buat nerima. Tapi akhirnya paman berhasil dalam usahanya. Dari pernikahan sama Tante Siska, paman dikaruniai seorang putra, namanya Aymar. Umurnya sekarang sekitar 7 tahun. Tante Siska umurnya sekarang sekitar 35 tahun. Dia asli Jogja, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang, badannya berisi, dan pinggulnya lebar. Tinggi Tante sekitar 165 cm. Betis dan pahanya juga gede. Dulu pas mereka nikah, Tante Siska masih langsing, tapi mungkin setelah melahirkan, fisiknya jadi berubah. Tante Siska ibu rumah tangga biasa, mungkin itu sebabnya dia kurang peduli sama perubahan bentuk tubuhnya. Nggak kayak kebanyakan cewek, apalagi yang karer, yang selalu berusaha buat tetap tampil menarik. Meski paman orang mampu, Tante Siska nggak tertarik ikut acara istri-istri pengusaha kayak arisan. Kalau bergaul, Tante lebih senang sama ibu-ibu tetangga. Wajah Tante Siska masih manis, masih cukup cantik buat ukuran ibu rumah tangga yang udah kepala 3. Apalagi kalau udah pakai daster, belahan gunungnya yang kelihatan sering bikin pikiran gua nggak fokus. Singkat cerita, sekarang gue udah tinggal di rumah paman dan Tante Siska. Ternyata mereka udah siapin kamar buat gue. Letaknya sebelahan sama kamar Aymar. Tante Siska nyuruh gue nemenin Aymar tidur dan ngajarin dia belajar. Gak kerasa udah sebulan gue tinggal di sini. Kehidupan keluarga paman cukup harmonis. Gak ada ribut-ribut yang berarti. Tante Siska juga sopan. Nggak pernah pakai baju yang terlalu mengumbar tubuhnya. Padahal gue berharap bisa lihat pemandangan dari Tante, tapi pemandangan itu jarang banget terjadi. Kadang-kadang gue suka nyolong-nyolong lihat pesona Tante waktu kita kumpul di ruang keluarga. Mulai dari gunung-gunungnya sampai celah-celah buat ngintip sawah ladangnya dari rok yang tersingkap. Kalau udah gitu, pikiran dan tindakan gue sering gak seirama, seolah harus dilepasin. Suatu ketika, jam pelajaran kampus kosong karena dosen berhalangan. Gue milih buat pulang ke rumah. Waktu itu jam 10 pagi, cuaca di Jogja panas banget. Akhirnya, gue mutusin buat santai di rumah sambil nunggu jam kuliah berikutnya. Pas gue masuk rumah, suasana sepi banget. Mungkin karena Aymar masih sekolah dan paman sibuk di kantor. Meski mereka orang mampu, mereka nggak punya pembantu atau sopir. Tante Siska ngerjain semua kerjaan rumah sendiri.
urusan antar jemput Aymar udah diserahin ke tetangga sebelah. Gue denger suara dari kamar Aymar. Ternyata Tante Siska lagi bersihin kamar Aymar. Tapi gue kaget banget ngeliatnya. Tante pakai daster longgar, jadi fenomena alam yang indah langsung kelihatan. Dia juga baru selesai mandi, masih ada handuk di kepala. Melihat kejadian itu, gue nggak menyia-nyiakan kesempatan. Sebagai orang yang penasaran sejak pertama kali tinggal di sini, gue perhatiin gerak-gerik Tante Siska dengan seksama. Tante cuek aja nggak sadar kalau ada yang ngamatin dia. Jantung gue berdegup kencang, nafas gue tersengal-sengal, konsentrasi gue udah ada di cangkul yang pengen memberontak dan tiba-tiba, Bayu! Suara Tante kaget. Mata Tante tertuju ke tangan gue. Gue langsung berhenti. Malu dan bersalah jadi satu. Gue langsung cabut ke kamar gue, sementara Tante Siska juga masuk ke kamarnya. Di kamar perasaan gue campur aduk. Rasa bersalah, malu, dan takut ngegulung pikiran gue. Gimana kalau Tante ngasih tahu orang tua atau paman, atau mereka lapor polisi karena tindakan gue? Semua rasa cemas itu ngegerogotin dada gue. Gak lama setelah kejadian itu, ada yang ketuk pintu kamar. Gue buru-buru buka pintu. Ternyata Tante Siska dengan daster batiknya. Gak ada tanda-tanda marah di wajah Tante, cuma ada senyum canggung. Tante ngajak gue ke ruang keluarga. Gue duduk di sebelah Tante, dan Tante mulai ngomong. Dia ngasih gue nasihat tentang kejadian tadi. Tante ngerti kamu masih muda, hasrat negatif selalu muncul di umur-umur segini. Tapi ada baiknya kamu kontrol hasrat itu, kata Tante dengan nada datar. Kejadian tadi cuma kita yang tahu. Tante nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Tante paham kondisi psikologis remaja kayak kamu, nasihat Tante. Tante boleh tanya? Boleh Tante. Tapi kamu harus jawab jujur. Iya Tante. Apa yang kamu pikirin pas kejadian tadi? Gue cuma bisa diem aja, malu banget buat jawab. Tante Siska nungguin gue sampai akhirnya gue jawab juga. Aku mikirin Tante, jawab gue lirih. Udah lama kamu punya perasaan itu sama Tante? Tanyanya lagi. Iya Tante, jawab gue jujur. Tante cuma senyum manis tanpa marah sama sekali. Ya udah, Tante mau masak. Kejadian tadi nggak akan Tante omongin ke siapa-siapa, katanya sambil memegang tangan gue, sebelum akhirnya dia pergi ke dapur. Hari berikutnya, nggak ada yang berubah dari sikap Tante Siska ke gue. Seolah kejadian itu nggak pernah terjadi. Sikapnya juga sama kayak pertama kali gue datang tinggal bareng mereka. Cuma gue yang ngerasa canggung kalau harus berhadapan sama Tante Siska. Masuk liburan semester, gak kerasa waktu udah jalan setahun lebih. Gue udah lama melupain kejadian itu dan hidup normal lagi di tengah keluarga mereka. Tapi gue masih punya pikiran buat berkebun bareng Tante. Pas liburan semester, setiap pagi setelah Aymar dan Paman berangkat sekolah dan kerja, cuma ada gue sama Tante di rumah. Tante sering ninggalin gue sendirian karena dia pergi belanja buat kebutuhan sehari-hari. Biasanya kalau belanja, Tante ngabisin waktu 2 jam atau lebih. Gue lebih sering habisin waktu liburan, main ke rumah temen atau main game. Kadang kalau pikiran gue lagi gak fokus, gue muter film begituan di laptop. Kalau udah dapet apa yang gue mau, gue langsung tidur. Suatu pagi gue lagi suntuk. Tante baru aja pergi ke pasar 15 menit yang lalu. Entah kenapa pikiran itu gue lagi naik banget pagi ini. Seperti biasa, laptop jadi pelarian gue. Tapi kali ini gue pengen nonton di TV keluarga yang ada di ruang keluarga. Selain ukurannya gede, pasti lebih mantap dibanding laptop. Gue tonton adegan demi adegan sambil berbaring di sofa. Pas gue mau beraktivitas, tiba-tiba gue denger pintu ruang tamu kebuka. Gue perhatiin, ternyata Tante Siska baru pulang dari belanja. Tumben, cepat banget dia pulang. Gue mulai mikir yang aneh-aneh. Mungkin aja Tante lagi pengen nyusul gue atau curiga sama apa yang gue lakuin.
Tapi nyatanya, tante cuma nengok ke arah gue sebentar sambil senyum kecil, terus lanjut masuk ke dapur buat nyimpen belanjaannya. Gue mulai tenang, tapi perasaan gue jadi campur aduk. Ada rasa penasaran dan takut kalau kejadian seperti waktu yang lalu kebayang lagi. Masa bodo amat, pikir gue. Gue pura-pura nggak tahu kalau tante udah datang. Gue lanjut aja aktivitas gue. Dan tiba-tiba tante udah ada di sebelah gue. Kayaknya dia kaget, tapi cuma diam aja. Nggak pakai mikir panjang, gue langsung gas serangan yang gue arahkan ke Tante Siska. Tante yang mulai gugup dan bimbang tetap cuma diam aja. Walau begitu, gue yakin semuanya bakal aman dan lancar. Dan bener aja, Tante tiba-tiba bisik, "Sini Tante bantuin," sambil mecahin keheningan itu. Dan akhirnya terjadilah perang dengan tembak-tembakan antara gue dan Tante Siska. Kayak di film itu tuh, boom! Setelah semuanya kelar, gue dan Tante sama-sama senyum lebar, saling muji-muji. Gak kerasa udah jam 1 siang. Pas bel rumah bunyi, kita buru-buru pakai baju. Tante langsung pakai bajunya dan buka pintu. Ternyata Aymar baru pulang sekolah. Gue cuma bisa tatap-tatapan sama Tante sambil senyum-senyum genit. Kayaknya ada kode kalau nanti bisa lanjut lagi. Tapi tiba-tiba, pas gue nyambut kedatangan Aymar, gue ngerasa kayak dapet pukulan terbesar dalam hidup gue. Ya, rasa bersalah yang nusuk banget di hati gue. Apa yang baru aja gue lakuin? Batin gue makin hancur pas Aymar tiba-tiba narik tangan gue dan ngajak main. Refleks, gue gendong dia. Sekilas bayangan wajah orang tua gue muncul di kepala, bikin air mata gue keluar tipis dari sudut mata. Gue langsung turunin Aymar dari gendongan dan buru-buru masuk kamar. Di kamar, gue nyesel banget sama apa yang baru aja terjadi. Antara percaya nggak percaya, gue yakin ini bukan mimpi. Sampai akhirnya gue ketiduran karena capek banget. Singkat cerita, gue minta izin ke Paman dan Tante Siska buat balik ke Semarang selama liburan semester. Di sana gue coba buat nenangin diri dan cari jawaban, mau dibawa kemana hidup gue kalau gue gak segera berubah. Gue emang harus selesain kuliah di Yogyakarta. Tapi menurut kalian, sahabat cerita netizen Indonesia, apakah gue harus tetap tinggal di rumah Paman atau mendingan gue cari kos dan belajar hidup mandiri aja ya? Terima kasih. Dan begitu aja kisah Bayu yang penuh godaan serta pilihan berat berakhir. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa keputusan kecil yang kita ambil sekarang bisa punya dampak besar di masa depan. Stay strong, jaga integritas, dan jangan lupa pilihan terbaik adalah yang membawa kita lebih dekat sama impian kita. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.